lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia mungkin tidak asing lagi di telinga kita ya. Kita sudah tahu apa itu sistem reproduksi manusia. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memproduksi sel kelamin atau gamet yang memungkinkan terjadinya pembuahan serta mendukung pertumbuhan janin hingga kelahiran. Nah, sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang memiliki fungsi yaitu testis tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Sedangkan skrotum yaitu kantong pelindung testis yang menjaga suhu tetap stabil yang sedikit lebih dingin dari suhu tubuh. Nah, sistem pria ini memiliki saluran reproduksi yaitu saluran ejakulasi dan uretra, yaitu di mana jalan keluarnya sperma dan urin. Kelenjar pembantunya itu kelenjar Cooper dan vesikula seminalis yang menghasilkan cairan pelicin dan sumber energi bagi sperma. Sedangkan prostat itu mengatur keluarnya cairan sperma. Proses pembentukan sperma yang terjadi dalam testis menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional dari satu induk sel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur yang menyediakan tempat untuk pertumbuhan janin dan menghasilkan hormon. Organ utama dan fungsinya, yaitu yang pertama ada ovarium atau indung telur, itu tempat pembentukan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi, yaitu saluran tempat bertemunya sperma dan sel telur, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Yang ketiga ada rahim, yaitu uterus, tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi dan tempat janin tumbuh. Nah, yang kelima ada vagina, yaitu jalan lahir dan organ kopulasi. Terus bagaimana sih prosesnya? Nah, prosesnya itu yaitu pembentukan sel telur di ovarium dari satu sel induk hanya menghasilkan satu sel telur yang fungsional dan 3 badan kutub yang akan mengalami degenerasi atau rusak. Nah, perempuan memiliki siklus menstruasi, yaitu siklus bulanan pada wanita yang dipengaruhi oleh hormon yang terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama ada fase menstruasi, dinding rahim itu meluruh karena tidak terjadi pembuahan, yaitu terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Yang kedua ada fase proliferasi, yaitu dinding rahim menebal kembali dan sel telur mulai matang, yaitu di mana hari ke-6 sampai 14. Terus yang ketiga itu ada fase ovulasi, yaitu sel telur dilepaskan dari ovarium ke tuba fallopi, yaitu di mana masa subur hari ke-14. Terus yang keempat ada fase sekresi, yaitu dinding rahim semakin menebal dan kaya pembuluh darah sebagai persiapan menerima janin. Nah, terus perempuan memiliki proses kehamilan yaitu fertilisasi, yaitu pertemuan sperma dan ovum di tuba fallopi membentuk sigot. Yang kedua ada implementasi, yaitu sigot membela diri menjadi blakisto dan menempel pada dinding rahim. Yang ketiga ada plasenta, terbentuk untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu ke janin. Terus apa sih gangguan dan penyakit sistem reproduksi? Nah, yang pertama ada infeksi yang dimana itu ada HIV, AIDS, herpes dan lain-lain. Yang kedua ada gangguan fungsional, yaitu kemandulan, dysmenorrhea atau nyeri haid berlebihan, dan amenorrhea atau tidak haid. Yang ketiga itu ada kelainan jaringan, yaitu kanker serviks, kanker payudara dan miom. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.